Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, dan teramat baik dalam kehidupan kita. Sampai saat hari ini, perlindungannya, penyertaannya telah nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau menjadikan hidup kami sebagai penyembahan, sebagai alat Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pelihara. Bagi yang sakit atau akan tetap sakit penyakit mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka.
Saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita naikkan setiap pujian ucapan syukur kita, bahwa kita tahu Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu cinta sama kita, Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersyukur dan bersyukur dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam
mengasihi kami. Hari ini kami semua datang menghadap Tuhan, mengucap syukur buat segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Telah banyak perbuatan Tuhan yang kami rasakan dan kami terima, dan tidak terhitung semua apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Lewat kami hadir di rumah Tuhan dan ada beribadah di rumah kami masing-masing pagi hari ini, menyatakan rasa terima kasih, rasa syukur kami kepada Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa, hebat dan dahsyat bagi kami. Hari ini waktunya kami untuk mendengar Tuhan bicara melalui hamba-Mu. Mari kiranya singkapkan rahasia firman yang tersulut agar kami memahami dan mengerti. Segala kuasa bukan datang dari Tuhan yang sifatnya mengganggu pemberitaan firman, bahkan mengganggu konsentrasi hati kami. Kami sepakat menolak, menengking dalam nama Yesus, keluar dari ruangan dari hati kami juga. Kami izinkan Roh Kudus sepenuh berdaulat menguasai kami. Haleluya. Semua kita siap diberkati oleh Tuhan. Bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Ya, saya menyapa kita semua pada pagi hari ini. Shalom, selamat kita beribadah di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Salam sehat. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita kembali dalam suasana ibadah online lagi. Dikarenakan ya anjuran dari pemerintah dan juga dengan COVID yang kembali lagi meningkat di bulan ini khususnya. Untuk itu saudara kasih, kita tetap memperhatikan dengan protokol kesehatan agar kita semakin ya sehat dan terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Maka ibadah kita hari ini kembali seperti di tahun 2020. Kiranya Tuhan berkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita mau dengarkan sabda Tuhan untuk kembali meneguhkan semangat dan menaikkan imun rohani kita. Hanya firman Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan untuk kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tema firman yang saya sampaikan buat kita semua, para pemirsa, yaitu cara menghadapi masa yang sukar. Cara menghadapi masa yang sukar. Demikian firman Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Landasan firman Tuhan untuk tema tersebut yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi saya katakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
penulis dari kitab ini adalah seorang yang bernama Asaf. Dia menuliskan dengan keadaan dia pada saat itu sedang mengalami tingkat kesukaran dalam hidupnya yang sangat amat berat, saudara kasih. Kesukaran itu sangat menekan kehidupannya. Karena sebelum kesukaran itu dihadapi oleh Asaf, di masa-masa yang lampau, hidupnya sangat enak. Hidupnya sangat melimpah. Hidupnya dengan nyaman, saudara kasih. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa yang lampau itu, ya, masa yang enak dan indah, maka dia sangat merasakan jauh sekali kenyamanan hidupnya dulu kala dengan saat itu. Asaf mengingat masa lalunya, keadaan yang begitu baik. Lalu dia saat itu merasa Tuhan menolak dia. Bapak Ibu saudara kasih, masa yang sukar tidak bisa kita menebak kapan datang dan menimpa hidup kita. Itulah yang dituliskan oleh pengkhotbah, oleh Salomo sendiri dalam kitab pengkhotbah dengan berkata, karena engkau yang tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Jadi masa sukar itu pasti dan selalu ada di jalan hidup kita semua manusia. Tidak ada orang yang terhindar dari segala kesukaran tersebut. Dan menjadi persoalannya, kesukaran itu datang, kita nggak tahu kapan waktunya. Andai kata kesukaran, ya, datang dan memberitahu tanggal sekian, jam sekian, aku akan datang dalam kehidupan. Pasti kita sudah punya siasat apa yang harus kita perbuat, ya, supaya kita terhindar dari kesukaran, dari penderitaan tersebut. Tetapi kesukaran datangnya tiba-tiba. Pemazmur yang menuliskan dalam pasal 77 mengalami masa yang sulit, masa yang sukar. Dan masa itulah yang membuat dia merasa sesat, tertindih, terhimpit hidupnya, saudara kasih, dengan beban yang begitu berat. Namun Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang begitu penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semua yang mendengar firman ini, tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, dalam menghadapi serta mengatasi kesukaran tersebut. Firman Tuhan ini, saudara kasih, dari ayat 2 sampai 11 kalau kita membacanya, saudara, di sana sungguh-sungguh Asaf menyerukan atau mengutarakan perasaan dalam kesulitan atau penderitaan yang dialami. Keluh kesah yang dirasakan, dia serukan kepada Tuhan. Dan saat itu Asaf, dia seorang yang begitu frustasinya, saudara kasih, dalam menghadapi masalah hidupnya. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, semalam-malaman, saudara kasih, semalam-malaman. Bukan hanya ya 1 jam, 2 jam dalam pergumulannya tentang kehidupannya dalam menghadapi kesukaran tersebut, saudara kasih. Tapi semalam-malaman, saudara, dia tetap mengutarakan dan berseru kepada Tuhan yang berkata tentang kesusahan-kesusahan yang dialaminya itu, saudara kasih. Sehingga ketika ada orang pun yang datang
Bapak Ibu Saudara mengalami atau sedang mengalami keadaan yang seperti asap ini? Ketika kita seperti asap, saudara kasih, kita melihat asap ini, dia terlalu fokus dengan dirinya. Asap ini seorang yang hanya hidup dengan dirinya sendiri, saudara kasih. Hidup mengasihi diri sendiri dan fokus pada diri sendiri. Saudara perlu tahu, kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, inilah yang membuat hati kita terluka. Terluka kepada orang lain dan terluka kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan memberi pencobaan melebihi kemampuan kita? Sikap asap ini sungguh melumpuhkan dirinya, saudara kasih. Dia tidak mampu, saudara. Sikap ini melumpuhkan kita dan melumpuhkan seluruh keadaan, sehingga kita tidak bisa melihat hal apa yang akan dilakukan oleh Tuhan jikalau masih fokus dengan diri sendiri, saudara kasih. Sesungguhnya apa yang diterapkan oleh asap kepada Tuhan sebagai wujud keegoisannya sendiri kepada Tuhan. Namun dia harus sebenarnya belajar kembali fokus kepada Tuhan dan boleh merenungkan kembali di balik semua keadaan yang dialami, kesukaran, penderitaan yang dialami oleh asap. Kira-kira apa yang terjadi? Ini yang harus menjadi perenungan saudara-saudara yang kasih, supaya keadaan dan kesukaran itu tidak melumpuhkan orang yang terlumpuh, saudara. Dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dia merasa sakit, dia merasa perih, dia terus akan mengeluh dan mengeluh. Mazmur 77 ini dibagi dalam dua bagian. Dari ayat 2 sampai ayat 11 itu adalah merupakan keluhan-keluhan asap kepada Tuhan tentang penderitaan dan kesukaran yang dialaminya, saudara kasih. Dan selanjutnya dari ayat 12 sampai ayat 21, saudara, ini asap baru terbuka hatinya, dicelitkan mata rohaninya tentang kuasa Allah yang hebat dan luar biasa, melampaui segala akal pikiran manusia. Ini sebenarnya yang dirasakan oleh asap. Di awalnya benar-benar dia hancur dan hancur hatinya, terpuruk. Banyak sekali kita mengalami keadaan yang seperti, khususnya masa sekarang, masa yang mencekam, masa yang sangat menakutkan. Dengan munculnya kembali virus COVID yang mengancam banyak nyawa, sesuatu yang menakutkan dalam diri kita, sehingga kita takut dengan takut yang sangat berlebihan. Tapi saudara kasih, mari kita keluar dari keadaan yang fokus tentang diri kita. Kita kembali fokus kepada kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dimanapun kita berada, ayo kita ingat tentang kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa itu, saudara kasih. Yang sungguh luar biasa untuk membuka mata rohani kita tentang kehebatan daripada Tuhan. Saudara, perlu saudara memahami, kekhawatiran, kesusahan itu ibarat kursi goyang.
goyang. Saudara pernah melihat kursi goyang? Dia goyang, bergerak, ya, goyang bergerak. Tapi tidak berpindah, ya. Saya pernah melihat bapak-bapak, ya, bawa kursi goyang untuk dijual, saudara kasih. Banyak orang tua yang punya anak kecil beli supaya itu menjadi mainan anak-anaknya, digoyang. Anak itu senang digoyang. Tapi ketika itu digoyang-goyang, saudara kasih, dia nggak bisa, ya, pindah dari depan ini ke depan sana, saudara kasih. Hanya begitu saja, di tempat saja, saudara kasih. Persoalan, masalah adalah ibarat seperti kursi goyang tersebut, saudara kasih, yang cukup menguras pikiran, menguras hati, menguras otak, saudara yang kasih. Karena apa? Kita fokus kepada persoalan-persoalan tersebut. Padahal sesungguhnya persoalan itu jika dibanding dengan kuasa dari Tuhan, kuasa Tuhan jauh melebihi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ingat, selagi kita masih hidup, persoalan tidak akan pernah berhenti dari dunia dan dari kehidupan ini. Tetap ada. Dia sebagai sesuatu yang menantang kehidupan kita, saudara kasih. Bagaimana respon kita dalam menghadapi kesukaran, penderitaan yang sedang terjadi dan merebak saat ini, saudara kasih. Ayo kita semua kembali. Sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada kemampuan kita untuk menghentikan itu semua. Itu bisa terjadi mujizat kalau kita keluar dari fokus tentang diri kita. Kalau kita senantiasa takut, khawatir, tertekan dengan kesusahan tersebut, kita tidak bakal mengalami mujizat dan keajaiban. Semua kita yang ada saat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, ingat firman Tuhan bahwa orang yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, itulah yang bisa mengalami kemenangan. Bagaimana caranya menghadapi kesukaran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih, berdoa dengan sungguh kepada Allah. Berdoa dengan sungguh kepada Allah. Tidak ada solusi yang lain. Kita mau bersembunyi dimanapun, kesukaran tetap datang. Kita mau menutup wajah, kesukaran pun datang. Kesukaran itu bermacam jenis, Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kalau engkau dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara kasih, kita akan merasakan kekuatan yang baru. Tuhan taruhkan bagi kita, karena kekuatan dari Tuhan tidak dapat terkalahkan oleh kuasa apapun di bumi ini. Bapak Ibu Saudara kasih, sekarang saya mau sampaikan pada kita, sejauh mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa kita seperti orang-orang Farisi, doa hanya untuk dilihat? Dan saudara-saudara kasih, ketika engkau dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh berjuang tentang hidup ini, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru dan terobosan yang sungguh luar biasa. Seperti Asa gak mau boleh menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa
Dia bisa kembali mengingat bagaimana bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditolong Tuhan saat mereka menghadapi tantangan musuh di depan, saat mereka menghadapi untuk menyeberang laut. Ada saja Tuhan buka cara atau jalan yang luar biasa. Berdoa. Doa mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan lari dari kenyataan hidup, tapi senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, bagaimana cara menghadapi kesukaran adalah mencari dan mendahulukan Tuhan. Saya bangga kepada kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau yang ada di rumah dan saat ini duduk bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Dahulukan Tuhan. Ingat hari kudus ini, hari yang harus kita hormati untuk kita bersekutu bersama keluarga. Cari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Cari. Bekerja, ayo silahkan. Cari uang, silahkan. Atau pergi, silahkan. Tapi utamakan lebih dulu datang kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu tentang hidup ini. Hidup ini ada di tangannya Tuhan. Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara yang kasih. Engkau hari ini duduk di rumah dalam ibadah, itu sebagai tanda kita menghormati Tuhan, mendahulukan Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan. Ingat sebagaimana bangsa Israel dalam melakukan hukum Tuhan, mengingat tentang hari Sabat dan hari kudusnya Tuhan. Hari Sabat itu mereka tidak boleh kemana-mana, saudara yang kasih. Itu hebatnya. Kita orang-orang yang ada di kota, waduh, 1-2 jam saja kita berat untuk membuat hubungan persekutuan keluarga kita dengan Tuhan Allah. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ayo kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Ingatlah Tuhan. Jangan sampai kita berada di dalam tekanan-tekanan, penderitaan, kesusahan itu. Tapi setiap waktu, setiap saat, ayo kita mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan dalam semuanya. Saya percaya saudara yang kasih, surga membuktikan anak-anak Tuhan yang senantiasa mendahulukan seluruh hidupnya dan mempertaruhkan hidupnya all out untuk Tuhan. Saya banyak menyaksikan keluarga itu keluarga yang diberkati Tuhan dengan hebat dan dahsyat. Diberkati bukan hanya bicara tentang materi, saudara kasih, sehat, hidup mereka bahagia, keluarga itu harmonis, dan persekutuan mereka dengan Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Ibadah itu, saudara kasih, mereka hidupi di dalam rumah tangga itu. Mari kita belajar mengembalikan seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Cari apa kita dalam dunia? Kalau kau cari dunia, tentu binasa. Tapi cari Yesus, hidupmu akan diberkati dan diberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah saat ini kita yang datang bersujud dalam ibadah kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita muliakan Tuhan. Ubah cara kita yang mungkin selama ini
kurang baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ayo kita minta ampun pada Tuhan. Kita serukan di keluarga kita pertobatan secara massal. Kita serukan di dalam kantor atau di mana kita berada. Ayo kita berbalik kepada Tuhan. Belajar seperti Asaf yang merenungkan tentang kasih Tuhan. Jangan terus fokus dengan segala beban kesukaran hidup kita. Ingat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Kiranya dengan mendengar sabda Tuhan, semua kita yang ada saat ini, yang tertekan dengan segala beban, persoalan, kesukaran, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya untuk kita semuanya. Shalom. Tuhan berkati. Mari kita datang sembah Tuhan. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Biarlah
luar biasa yang telah Tuhan buktikan bagi kami dulu kala juga sampai hari ini. Berkatilah semua jemaat yang sudah mendengar firman, diteguhkan, dikuatkan mereka dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di akhir zaman ini. Jangan sampai ada yang meninggalkan kasih Tuhan, tapi biar kami bersama kembali kepada kasih ulang-ulang Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semoga kita diberkati pada siang hari ini. Amin. Amin. Ya, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, masalah apapun yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Biar pengharapan kita tetap ada dalam Yesus Kristus. Saja kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan tujuan kita menyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sungguh memberkati hidup kita, untuk kita bersama-sama sebagai orang percaya mencari Tuhan. Mari di saat-saat yang sulit, susah ini Bapak Ibu Saudara, kita meningkatkan hidup kita untuk mencari Tuhan dimanapun, supaya hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun, di rumah masing-masing, kami menyampaikan dari tempat ini bahwa kegiatan kita dalam sepekan ini tetap ditiadakan sementara Bapak Ibu, karena situasi dan kondisi yang ada di kota kita. Nanti akan diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara lewat info gereja dalam kegiatan-kegiatan kita untuk minggu yang akan datang. Kiranya siang hari ini Tuhan Yesus menolong kita, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, jangan takut, penyertaan Tuhan pasti sempurna atas kita dan keluarga kita. Dan kita doakan supaya pelayanan kita juga tetap berjalan dengan baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kembali mari kita satukan hati untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat pimpinan dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk kami dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan, bersama dengan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu lewat live streaming ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja melawan kami, umat-Mu ya Tuhan, dimanapun, di rumah, bahkan semua orang yang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Tuhan berkati. Jika mereka dalam kesulitan, Tuhan tolong. Jika mereka dalam kelemahan oleh berbagai tekanan hidup, beri kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih dan berkat Tuhan turun atas kami. Dan kami percaya firman-Mu ya Tuhan meneguhkan hati kami untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Di waktu-waktu yang ada ini, biarlah kami bersama keluarga mencari Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kami yang mengikuti ibadah live streaming ini. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan juga gereja-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, khususnya kota Jakarta yang saat ini berjuang untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap apa yang dikendalikan atau diambil langkah-langkah oleh pemerintah kami, Tuhan berkati Bapa. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, ketenangan untuk kota kami, bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kami doakan para tim medis dan dokter, berkati, beri kekuatan Tuhan untuk mereka menolong saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Dan siapapun mereka Tuhan yang saat ini ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat dan kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan dan berkat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.